Coba deh kita ingat-ingat lagi, masa kecil kita dulu rasanya beda banget ya sama anak-anak zaman sekarang. Nah, seorang psikolog sosial, Jonathan Haidt, melihat ada sebuah pergeseran yang luar biasa besar. Dari masa kecil yang isinya main di dunia nyata, sekarang jadi masa kecil yang basisnya ada di layar gawai. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, kenapa sih perubahan ini bisa terjadi, dan apa dampaknya buat kesehatan mental generasi muda kita? Nah ini dia perbandingannya, jelas banget kan? Dulu yang namanya pulang sekolah itu ya artinya main di luar sampai dipanggil pulang pas maghrib. Sekarang pemandangannya seringkali kayak gini, anak-anak betah berjam-jam di kamar, asyik dengan dunianya sendiri di dunia maya. Ini bukan sekedar ganti gaya hidup loh, ini adalah sebuah transformasi total tentang bagaimana rasanya jadi seorang anak. Pertanyaannya jadi penting banget nih. Sejak era smartphone meledak di awal 2010-an, masa kecil itu seolah-olah dirancang ulang. Dari yang tadinya penuh lari-larian dan interaksi fisik, sekarang didominasi oleh interaksi digital. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba kupas tuntas kenapa sih realitas baru ini punya hubungan yang erat banget dengan naiknya tingkat kecemasan di kalangan anak-anak. Oke, untuk bisa paham akarnya, kita perlu tahu satu konsep kunci ini. Anak-anak itu pada dasarnya bersifat anti-fragile. Maksudnya apa? Mereka itu nggak rapuh. Justru sebaliknya, mereka itu tumbuh dan berkembang jadi lebih kuat waktu menghadapi tantangan-tantangan kecil, belajar dari kesalahan, dan berani ambil risiko. Mereka jadi tangguh ya karena itu, bukan karena selalu dilindungi dari semuanya. Kutipan dari Hejit ini, wah nusuk banget ya. Intinya adalah, dengan mengganti waktu main bareng teman-teman dengan waktu menatap layar, kita itu tanpa sadar sudah menghilangkan gym atau arena latihan terpenting buat anak-anak. Padahal, disitulah harusnya mereka belajar negosiasi, menyelesaikan konflik, berani jatuh dan bangkit lagi, dan membangun kemandirian. Jadi masalahnya bukan cuma soal berapa jam mereka main HP, tapi tentang dampak-dampak lain yang nggak kelihatan. Mari kita bongkar 4 biaya tersembunyi dari kehidupan yang serba digital ini. Nah, ini dia 4 dampak utamanya. Pertama, keterputusan sosial. Chatting sama ketemu langsung itu rasanya beda kan? Koneksi emosional jadi lebih dangkal. Kedua, kurang tidur. Cahaya biru dari layar itu mengganggu hormon tidur, yang akhirnya bikin mood dan konsentrasi berantakan. Ketiga, perhatian jadi gampang pecah. Otak jadi terbiasa loncat-loncat dari satu hal ke hal lain, jadi susah buat fokus dalam waktu lama. Dan yang terakhir, gejolak emosional, yang terus-menerus dipicu oleh perbandingan sosial dan drama online yang nggak ada habisnya. Ini poin yang krusial banget. Tekanan digital ini tuh ada terus 24/7. Coba bayangin deh, seorang remaja lihat teman-temannya lagi nongkrong seru tanpa dia di Instagram, pas banget sebelum tidur. Mungkin teman-temannya nggak ada niat jahat, tapi di kepala si anak pesannya jelas, aku nggak diajak. Perasaan tersisih dan cemas itu muncul, dan ini terjadi berulang kali, setiap hari. Ponsel itu sudah bukan cuma di tangan, tapi sudah merasuki pikiran mereka. Semua biaya yang kita bahas tadi, itu bukan sekedar teori loh. Dampaknya nyata, bisa diukur, dan jujur. Angkanya mengkhawatirkan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana krisis ini ternyata punya dampak yang berbeda pada anak laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat datanya. Perhatikan deh lonjakan tajamnya. Itu dimulai sekitar tahun 2012. Pas banget sama momen ketika smartphone jadi barang yang umum dimiliki remaja. Angka statistik kesehatan mental tiba-tiba meroket. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah korelasi yang sangat kuat dan gak bisa kita abaikan begitu saja. Dan ini yang menarik, dampaknya tuh beda. Anak perempuan yang sering terpapar platform supervisual seperti Instagram dan TikTok cenderung merasakan tekanan performa sosial dan citra diri. Akibatnya, mereka meledak ke dalam dengan kecemasan dan depresi. Di sisi lain, banyak anak laki-laki justru menarik diri ke dunia game dan konten algoritmis. Mereka jadi kesepian dan kehilangan motivasi. Keduanya sama-sama berjuang, cuma dengan cara yang berbeda. Oke, setelah kita paham masalahnya serumit ini, terus solusinya apa dong? Ini bukan soal menyalahkan teknologi ya, tapi tentang bagaimana kita menemukan lagi keseimbangan. Haidt menawarkan 4 pilar aksi kolektif sebagai jalan keluarnya. Ini dia 4 rekomendasi intinya. Pertama, tunda pemberian smartphone sampai anak umur 14 tahun. Kedua, tahan akses ke media sosial sampai usia mereka 16 tahun. Ketiga, wujudkan sekolah yang benar-benar bebas dari gangguan ponsel. Dan yang paling penting, ciptakan lebih banyak lagi kesempatan untuk anak-anak bermain bebas di dunia nyata. Tentu saja, menerapkan semua aturan tadi pasti terasa mustahil kalau cuma satu keluarga yang melakukan. Gimana bisa kita larang anak kita punya ponsel kalau semua temannya sudah punya? Nah, justru karena itulah perubahan ini nggak bisa jadi misi perorangan. Pesan ini penting banget. Supaya bisa berhasil, kita butuh gerakan bersama.
Sekolah-sekolah yang berani menerapkan kebijakan bebas ponsel, komunitas orang tua yang sepakat bikin batasan yang sama, dan budaya yang pelan-pelan mulai menghargai lagi koneksi nyata di atas interaksi digital. Meskipun perubahan besar butuh aksi kolektif, kita semua bisa kok memulainya dari hal kecil hari ini juga. Coba deh terapkan aturan makan malam tanpa gawai, tunda kasih akses media sosial, ajak anak cari hobi offline yang dia suka, atau sesederhana luangkan waktu buat jalan-jalan sore sambil ngobrol santai tanpa ada distraksi. Setiap langkah kecil ini dampaknya besar loh. Jadi, kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Ini adalah tantangan besar untuk generasi kita. Di dunia yang sepertinya sudah dirancang untuk layar, gimana caranya kita bisa secara sadar membangun kembali sebuah dunia untuk anak-anak kita? Dunia yang dirancang bukan untuk layar, tapi untuk koneksi yang nyata, dengan orang lain, dan dengan diri mereka sendiri.